semuanya balik lagi sama kita untuk experience. Hari ini kita bakal bahas horror experience lagi, tapi kali ini dari ceritanya baru. Sebenarnya kenalin, nama gue Gilang Bagas. Itu dia udah kenalan. Finish it! Kenalan dong. Flashback. Iya, Gilang, gue usah kenalan. Ya pada hari ini kita Nani? Omae wa mou shindeiru. Nama gue Farhan. Nama gue Avi. Iya, nama gue Dali. 4 frame ada Abi. Saya Abi. Tangannya Oke, langsung aja Dali. Horror experience-nya gimana? Anjing dulu ya. Anjing dulu. Pada saat gue masih kecil tuh gue bisa ngeliat hal yang tidak kasat mata gitu lah. Hal yang paling memorable sih yang gue ingat pada saat gue masih kecil, sekitar umur 3-4 tahun, belum TK. Itu ada sesosok anak kecil cewek pakai dress, terus rambutnya dikepang dua, kepang kanan kiri. Dia di tangga posisinya, jadi ini tangga. Gue nengok ke kiri ke tangga, terus ada yang lambai-lambai gitu, kayak anak cewek itu tadi sini main gitu kan. Nah, terus yang ngajak main ke sini kan. Masa ngajak MLM? Nah iya, ngajak MLM kan. sini saya bilang kalau lebih bagus loh. Gue dengan polosnya lagi yang ngomong, ada yang ngajak Dali main gitu kan. Udah akhirnya tante sama nyokap gue langsung ngangkat gue, bawa langsung ke kamar. Udah pada ketakutan jadi. Tapi gue masih dengan polosnya, cuma ngajak main doang. Oh, Berarti menurut gue udah sering kali. Buktinya tante sama nyokap lo aja ada langsung ada reaksi kan. Biasanya kalau kayak gitu cuman apa sih halu kali ini anak gitu kan, kalau emang gak sering kan. Gue tuh dulu punya ayam kate di situ. Mahal lo ayam kate lu. Iya. Ini mau ngomongin ayam mau ngomongin Ayam katanya sekarang masih ada. Ayam kate mati. Beberapa kali kemudian, gue malam-malam sekitar jam 8-an, mungkin belum terlalu larut. Itu gue lihat ada itu bayangan ayam. Matok-matok kayak lagi nyari makan gitu. Terus matok-matok gitu. iya, matok-matok gitu. Terus ayam udah mati gitu kan dalam hati gue. Tadi gue baru tahu ya apa hewan bisa ada arwahnya. Iya, ayam bisa gentayangan gitu. Menurut gue ayam gentayangan. Jadi gue baru Aneh ya. pertama kali sih gue tahu. Nyokap gue juga orangnya peka sih sebenarnya. Cuma agak-agak skeptis juga. Paling suara berlebihan. Iya. Terlalu berpikiran positif aja. Nah, pengalamannya di SD nih. Gue SD bareng sama Vi. Gua tetanggaan SD. Iya, kita tetanggaan. Bagas. SD kita Kita berantem 03. mulu ngomong-ngomong. Dia 04. SD kita ribut mulu. Pas SD. Gue waktu itu kejadiannya gue bertiga sama temen gue itu pengen ke kamar mandi, dan ya seperti yang lo tahu kamar mandi SD itu kan agak horor-horor gimana gitu, dan banyak rumor-rumor anehnya gitu kan. Biasanya kamar mandi itu kamar mayat, lapangannya itu bekas kuburan. Iya. Ruang kelas itu sebagai ruang rawat inap, ruang rawat inap. Laboratorium ya, ruang operasi. Jadi biasa gitu. Informasi lagi, salah satu jaga sekolah 03 di tempat SD gua itu yang ada almarhum, dia nunjukin sertifikat gitu kalau sekolah itu emang sebelumnya emang beneran sekolah gitu. Kalau jadi istilahnya yang masih kita rumor anak bocah. Niat itu. Dan orang yang masih tahu gua ini almarhum penjaga sekolah itu meninggalnya pada saat di sekolah itu. Kita kelas 5 ya. Iya, kelas 5 jatuh dari kan bawah tangga tuh. Nah, dia jatuh brut gitu. Pada saat dia lagi benerin plafon karena dia kasihan kan sama anak-anak, takut bocoran, basah takutnya nanti licin. Ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi gitu loh. Nggak sengaja nginjek bagian yang rabuk itu, jatuh ke bawah, berdarah semua. Dan pada saat anak-anak SD pada masuk, darahnya masih ada ya? Sedikit ya? Sedikit terlalu bersih. Di toilet itu jauh sebelum si penjaga sekolah ini meninggal. Itu kejadiannya sekitar gue kelas 2 ya? Balik lagi ke cerita itu ya. Gue bertiga akhirnya turun kan ke toilet itu. Nah, di toilet itu kan ada bilik-bilik. Udah kita bilik masing-masing gitu kan. Nah, di bilik gue itu, jadi ini toilet, ini kloset jongkok. Pokoknya di belakang itu ada keran sama ember sama gayung. Gue ingat banget gayungnya itu warna biru. Gue ingat banget gue ngeliat ada gayung. Akhirnya gue pipis. Habis gue pipis, gue mau nyiram kan itu bekas pipis ya. Pas gue balik badan, gue ngambil gayungnya berubah jadi kepala gitu, dan ada rambut-rambutnya terurai
kayak di air gitu. Ngambang gitu ya. Ngambang coy, ngambang dan mukanya tuh kayak pelan-pelan mau kebalik gitu. Itu yang bikin gua takut. Karena gua pertama itu cuma gini doang kan. Itu kepala ada, itu beneran kepala gitu kan. Terus pas dia tiba-tiba begini udah mau gue langsung udah kasih tau nih nggak bisa nih gue langsung kabur lari ke atas dan temen gue dua itu juga karena panik gitu. Iya karena panik ngelihat gue lari gitu kan, mendengar ngelihat gue lari dia juga ikutan lari tuh. Udah ada apa dah gue belum ngomong. Pada saat itu kan gue lari aja ke kelas gitu. Di ember itu ada darah nggak? Enggak, gue ngeliatnya sih kayak lu tahu ini gak sih film Ju-on yang The Grudge. Ju-on itu yang kalau dari bathtub ya, bathtub kan ada airnya nih gelap, terus tiba-tiba ada muncul pala. Nah, itu pokoknya rambutnya gitu deh, nggak kelihatan darah-darahnya gitu, Kayak rambutnya ngembang lah di air. iya rambut ngambang di air, kepalanya ngambang di air. Terus akhirnya gue naik ke atas tuh panik. Tadi alas gue baru ngomong ke anak-anak, itu ngeliat kepala gitu. Masa sih gitu. Nah terus akhirnya gue kan sekelas sama dia. iya. Ada pada ramai kan, ada yang ngeliat kepala di kamar mandi gitu. Dan karena emang kamar mandi 03 itu emang terkenal dengan hal yang kayak gitu. Iya. Rumor kayak gitu. Akhirnya mana karena pada turun semua rame-rame ke bawah. Dan pada ngeliatin ya, gimana ya? Namanya juga anak SD ya. Iya. Emang hantu itu kayak benda gitu. Iya. Ada sebelumnya ada lagi ada. Nah akhirnya pada turun semua, liatin mana nggak ada gitu. Terus ada satu orang nih nunjuk, di situ tuh. Iya. Langsung pada lari semua, padahal belum tentu ada anjir. Dia mah nyari sensasi Itu doang. doang emang si fuckboy. Dan ada satu kamar mandi yang dikunci dari kelas 1 SD sampai kita dulu tuh masih digembok gitu loh. Pas sekarang kita nggak tahu ya kan, itu udah nggak perasa lagi. Cuma selama 6 tahun itu digembok gitu kayak, dan entah ada apa gitu. Iya. Dan rumor-rumornya anak-anak temen gua juga bilang lihat katanya penjaga sekolah pernah ngasih sesajen juga tuh. Iya, di kamar mandi. Yang itu apa enggak? Kamar mandi atas sih. Soalnya kelihatan sedikit gitu kan. Apa bunga atau apa gitu. Nah mungkin bisa jadi kamar mandi itu juga dikasih tempat saja, tapi jangan sampai datang. Mungkin itu penjaganya itu mengira, ayo udahlah ini kan biar anak-anak gak digangguin, kasihan. Iya. Sama kayak dia pas berdiri plafon, kasihan. Setan tuh kalau dikasih sesajen itu kan makin jadi. Lebih. Berarti emang bener ada kan. Kalau Iya. sampai digembok itu berarti Iya. Satu dong. Tapi semenjak kelas 2 SD itu lagi gua tuh nggak mau masuk kamar mandi sama sekali aja. Jadi Oh, iya. jadi kelas 2 sampai kelas 6. Oh, iya. 5 tahun tuh gua nggak pernah ke kamar mandi. Kalau lo perhatiin ya. Oh iya. Iya, gua bener-bener nggak mau. Jadi kan SD itu kan cuma sampai jam 12 ya kalau kita ya, ya kan? Iya. Jadi tuh gua bener-bener nahan gitu kalau mau pipis. Gua kacau. Jadi pas pipis baru di rumah, dan rumah gue juga apa namanya kan dekat kan, nggak terlalu jauh dari Istirahat pulang. Istirahat. juga. ini kamar mandi yang di bawah itu kan. Iya yang di bawah. Lu main coy, nahan ngencing dari jam 7 sampai jam 12. Bahkan sampai gua aja yang anak kamar mandi aja, ya emang ada yang aneh sih emang kamar mandi itu emang. Maksudnya emang selalu ditutup, digembok, lampunya mati. Iya. Dan posisinya juga di pojok banget kan, jarang dilalang-lalangin orang. Tapi kamar mandi 03 itu emang lebih serem dibanding kamar mandi 04. Iya. 04 kan serem juga. Iya. Cuman dia lebih sedikit lebih bersih. Jadi kadang gue lebih milih untuk Gak lebih bersih juga sih. Oh iya sebenarnya cuy. sih. Lebih kelihatan lah ya. Iya, masih lebih orang tuh lalu lalang. Iya. Soalnya kan kalau di Oh, cahaya masuk gua ya? Kan, iya, kalau di sekolah gua kan di gedung gua kamar mandi, sini tuh kantin. Jadi iya. orang kan lalu lalang mulu kan. Ini tuh akses tangga nih. Sebelah sini tangga, UKS. Jadi orang mau nggak mau lah. Warung, iya. Iya. Jadi emang nggak pernah sepi. Tetap gelap, tetap jorok lah. Cuman ya karena ada orang terbagi sedikit lah. Iya, Bang. Yang bersih tuh kamar mandi guru biasanya. Iya. Nah, gua suka ke kamar mandi guru sih kadang. Yang paling bagus sih kamar mandi guru di Di mana-mana. mana-mana kamar mandi guru SD, kayaknya. SMA. Gitu. Yang Bedanya paling kalau SMP kamar mandi gurunya dipakai buat Iya iya. Jangan. Itu dikata
Lanjut lagi. Nah, jadi emang sampai di rumor itu juga bukan rumornya sih, tapi emang keanehan keangkeran dari kamar mandinya emang sampai juga di 04. Iya. Itu anak 04 juga kalau lewat situ kabur lari men, jarang ada jalan men. Kamar mandi mana? Kamar mandi 03 kan kamar mandi kan ada gerbang kecil tuh. Iya, iya, betul. Nah, suka pada pulang lewat situ kan. Iya. Lewat situ ya kabur nih. Gue juga Lewat doang kabur ya? Iya. Jadi jiwa-jiwa anak 03 tuh strong ya, pengen kencing di dalam, dia lewat doang kabur. strong lah. Strong. Iya, Kan loh. Gedung yo. Ini ada beberapa hal yang hoax lah gitu, ya kayak bekas rumah sakit, bekas kuburan, bekas kamar mayat lah gitu. Tapi itu ada beberapa case yang Yang emang kayaknya emang beneran gitu. gue juga waktu itu ada di sekolah. Ini sekolah kita barengan nih, satu gedung nih ceritanya nih. Rival. Sekolah kita nih rival tapi satu gedung. Setengah gedungnya kan. Jadi pas gue lagi mau ikut lomba apa gitu akuarium, otomatis gue tengah malam dong lewat maghrib. Pas disuruh akhirnya akuarium kan disuruh ngurus air nih kan, kalau kamar mandi kan. Orang akuarium sih. Akuarium lagi buat lomba dekor akuarium. Oh, Ya terus ya otomatis buang-buang air kan, buang air isi lagi kan, kamar mandi kan. Diare. beda buang air kolam ini. Beda buang air. besar. Oke, siap. Akhirnya pas di atas maghrib kan itu, di atas maghrib pas lagi habis dari kamar mandi mau balik, terus di lantai mana ya, lantai atas gitu, lo tau gak sih kayak ada ya kalau dulu apa belok ops gitu ya, Oh iya, Ops. iya nyala men, serius nyala. Kayak bola gitu nyala di lantai paling atas lantai itu. Bola api. Gua sama teman gua berdua. Bola api. Gak bola api, kayak bohlam gini loh. Oh iya, Cuman itu bukan posisi lampu. Iya, iya. Oh, gue baru tahu tuh ada orang istirahat ops, sumpah. Lampu kan panjang Iya, kan, iya. lampu sekarang kan panjang, ini bulat nih. Lampu bulat bohlam loh, bohlam. Iya, ngerti gue. Iya. Di mana? Lantai paling atas, lantai paling empat ya. Iya. Iya. Nomor 3. Gue lupa kayaknya antara, lu tau antara skat Ada gitu loh. skatnya ya? Oh iya, ada ada skat. skat. Antara gue lupa Tengah-tengah ya? antara 03 dan 04 ya? Iya. Itu jam? Nah, lewat maghrib. Lewat maghrib. Gelap dan nggak bisa sampai cuman yang lomba doang. Berapa gue ya, bertiga sama guru gue satu. Sama yang paling yang jaga sekolah. Sumpah aku baru tahu loh orang bisa ngeliat ops. Iya, gue juga. Gue nggak tahu, gue ngeliat pokoknya ada terang aja. Biasanya tuh handphone jadul doang yang bisa, yang Nexian, yang VGA. Tapi istilahnya kan dia waktu kecil udah ditampakin begitu. Istilahnya SD kan imajinasi kuat banget kan. Ketakutannya tuh lebih dari orang dewasa. Mimpi buruk pun lebih buruk dari orang dewasa. Yang gue kesel waktu pas si almarhum penjaga sekolah yang meninggal, terus suka ada rumor-rumor gitu tuh, rumor hantu apalagi pengen Iya. gitu. Oh iya, iya. Nah, yang itu baru dengar gua. Iya, itu gue kesel apa ya? Iya sih, itu iya, parah kan sih. dijadiin rumor gitu. Iya. Kacau sih. Kan karena si penjaga sekolahnya jatuh kan hancur dong, gepeng dong. Dikatanya Kacau tuh, sih ya, itu kacau mah. banget sih. Kacau, Cuk. Niat Dulu banget. kita serem sih, cuman setelah gue pikir-pikir tadi kayak, wah parah banget ya. Orang meninggal mah udah urusan dia sama Tuhan doang aja. Itu kan niat dia baik kan sebelum meninggal kan. Iya. Bener ya. Apa SD lu kacau emang. Berarti setelah lu dari SD gitu, SMP, SMA nggak ada? Ya SMP ada nggak SMP? SMP. SMP ya, SMP sih kalau wujud sih nggak pernah lihat. Tapi yang paling parah di lantai 4. Oh Karena iya. memang sepi kan. Karena memang sepi dan Ya. banyak Kelasnya cuma satu ya kayaknya. satu doang kan. Iya, cuma ada satu kelas di atas, padahal lebar bangunannya sama kayak yang di lantai 1, lantai 2. Iya, sama. Cuman ya cuma satu kelas doang. Isi. Jadi jarang dipakai dan sekalinya dipakai buat Pramuka kadang-kadang. kaki. Tabung beras rostrek. Iya buat pramuka. Iya. Iya kokunet. Masih kuliah lu? Pas SMA dulu. SMA iya SMA. SMA juga kan gue udah akil banget juga SMA, jadi udah nggak ditampakin tapi gue masih bisa ngerasain. Tapi gue gimana ya, nah, gue kan sama Dali satu SMA, jadi waktu kelas 1 gue kan ikut ekskul futsal gitu kan. Kalau futsal itu kan mulai jam 11 sore, kelarnya maghrib lah, jadi kayak habis maghrib itu kita stretching dulu, pelemasan otot-otot lah setelah
lagi apa kayak cooling down gitu, gua kayak lihat ke lantai 3 itu kayak ada perempuan gitu, perempuan tapi serius ini di lantai 3 ini kan lapangan ini kan audio yang biasa foto pacaran. Nah di belakang di situ sih, tapi di lantai 3 gua nengok kan, itu apaan, masa ya cewek sampai maghrib begini dong di sini ngapain, nggak ada kepentingan juga kan, gue mikirnya. Terus setelah itu gue buang muka kan, habis itu gue liat ke arah perpus, kebetulan perpus kita sebelah pojok banget kan posisinya. Iya, pojok. Nah itu gue tuh kayak anak kecil kayak ngelongok kayak gimana sih, kayak pengen tahu itu ada apaan sih di lapangan kayak gitu. Kayak kok sampai jam segini belum pulang. Kalau menurut gue manja Joko. Ya. Makanya dari yang itu ya gue futsal agak-agak males-malesan juga sih, karena ya salah satunya ya takut juga. Gue emang orangnya penakut sih terus terang. Tapi jadi lu jadi beka ya. Iya. Kalau di rumah lu ada nggak? Ada banyak. Rumah lu deket dengan SD dan SMP SMA yang kita bahas tadi ya. Iya dong, deket banget bro. Jadi rumah gue itu ini awalnya dulu ya, rumah gue itu awalnya tuh kebun. Awalnya tuh kebun kosong lah. Ya namanya kebun ya pasti kan banyak yang ini ya, patin gitu kan. Iya. Terutama miskin. Terus di atas rumah gue itu serem karena nggak pernah dipatin sama orang. Yang nempatin tuh biasanya pembantu gitu kan. Pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Jadi setiap ada pembantu yang di situ ada Nggak fokus nih. cut Nanti ada sesi kedua. Ulang lagi nih. 2, 2, 3. Nah jadi Kenapa sih nyamuk kok? Enggak kan lucu ya musiknya. Oh iya. Bagus lah. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih ya. Lanjut. Jadi setiap jadi setiap ada pembantu yang ada ART yang tinggal di situ itu nggak pernah betah karena di tempatnya di atas kan. Jadi kalau menurut ART sih, jadi ada yang suka ngetok-ngetok dari jendela. Jadi setiap malam itu jam sekitar tengah malam jam 12 jam 1 terus ada yang ngetok, kata pembantu yang kata ART yang pernah kerja sama nyokap gue. Ini nggak ada penampakan, nggak ada apa ya, tapi horor juga. Jadi waktu itu ini si Wildan lagi ke rumah gue. Iya. Dia pembawa hal mistis. Bawa dia. Dia ke rumah gue pada saat rumah kosong. Itu benar-benar ini sama sekali nggak ada. Om gua pergi, tante gua pergi, om gua pergi, sama Iya, nenek ya, gue. pokoknya. Dia benar-benar kosong. Dan itu kejadiannya habis asar. Azan gue sholat duluan ya, gue bilang lu mau jamaah nggak mbak? Gitu aja. Itu awal mulai durhaka. Nah ya, udah Sholat Wildan, sholat. gue sholat duluan di kamar. Ini benar kejadiannya nggak ada orang sama sekali di rumah. Gue keluar ngobrol sama Wildan sebentar. Itu kejadiannya 5-10 menit setelah sholat lah. Gue udah punya adik gue si Rafael. Mainannya si Rafael, mainan yang kalau mainan bunyi-bunyi, pokoknya harus di-on-in dulu baru bunyi. Harus bener-bener dan harus di-on-in. dipencet. Harus di-on Di-on-in. gitu. Motor-motoran ya? Motor-motoran mana sih? Motor-motoran ya? Motor-motoran ya? Motor-motoran. Iya. Motor-motoran harus di-on-in kok gitu. Itu baru bener-bener bunyi. Dan puas 10 menit ngobrol kan. Itu dia bunyi coy. Terus gue liat, oh, mainan Rafael bunyi ya? Oh, iya ya, gue bilang gitu kan. Terus ada yang nyalain dalam si Rafael di rumah. Kan tahu nggak ada orang, gue bilang. Iya. Kira ya Wilan kan kinap ajaib gitu kan orangnya kan. Udah dal aja gitu kan. Kira gue yang masuk deh, gue bilang gitu kan. Kira gue buka di kamar mandi. Bener dong, itu mainan cuy, nyala. Lagunya gimana? Lagu-lagu yang suka mainan Nggak anak penting kecil. juga lagunya apa. Enggak lagu yang serem itu, enggak lagu serem pokoknya. Enggak, bukan musik. Kan
masa mungkin bisa dong, gitu. harus di on, ditaruh lagi, dipencet baru nyala kan. Iya, ya udah akhirnya udah gue matiin, gua off. Dan pada saat itu gue ngobrol tapi agak sunyi-sunyi gitu sama Wilan, kayak itu beneran gak sih yang tadi gitu. Lu sama Willy posisi di mana? Di ruang tamu. aku, Ruang tamu. Kayaknya di kamar Dali. Di kamar gue Jauh kan? kosong. Kosong. Lu nggak ada orang ya? Siapa-siapa. Bapak gua, nenek gua pergi, tante gua pergi, dan om gua pun pergi. Baru tidak ada penjelasannya. Menurut gue setannya kuat juga ya. Maksudnya kan itu satu kali podcast harus dipencet, harus ditekan baru muncul suara gitu. Dan setan ngapalin ya gitu, kayak mungkin si Apel main terus ngatin cara kerjanya main gimana. Terus apa lagi dong? Yang di rumah yang udah Ada lagi sih. Jadi waktu itu kejadiannya pada saat kakek gue itu habis meninggal. Jadi 7 harinya kakek gue itu kalau gue sih ngerasanya kakek gue masih ada gitu, karena tanda-tanda meninggal sama nggak meninggal itu kayak masih ada kan. Kalau 7 hari itu intens ya pengajiannya tiap hari gitu. Nah semenjak kakek gue meninggal tuh tante gue itu nggak berani tidur sendiri. Akhirnya tante gue ini tidurnya sama gue sama nyokap gue satu kamar. Jadi sebelum meninggal kakek gue tuh jalannya agak susah, dia harus pakai tongkat yang berjalan, bunyi tongkatnya kalau dia balik dari ruang tamu ke kamarnya itu malam sekitar jam 9-an tuh baru tidur gitu. Jadi bunyi tok gitu. Kedengeran lah kan kalau dari kamar gue, karena kamar gue sama nyokap gue di tengah. Nah pada saat hari ketiga itu malam jam 9 juga, kayak pada saat kakek gue rutinitas balik ke kamarnya ya, itu ada suara tongkat bunyi. Dan itu intensitas bunyinya sama kayak pada saat kakek gue hidup jalan gitu, pada saat jalan lewatin kamar. Juga nyokap gue yang biasanya pasti skeptis, iya, jadi ya udah akhirnya dengar kan, tante gue sih yang awalnya bilang gitu suara itu, iya dengar gitu, dengar tadi gitu, tapi gue diem aja. Dia terus di kamar kayak iya kira abis begitu lu tau gak sih abis begitu akhirnya sudah tidur kali, udah tidur lah akhirnya diam aja yang tadinya ngobrol gitu. dia itu juga kagak bisa tidur itu. Iya, orang masih mikir dia mikir aja. Iya. Aduh, bang gue tidur duluan lagi. Sepi. Iya itu parah sih. Nah terus hari kelima setelah kakek gue meninggal itu 2 hari berikutnya, jadi di ruang tamu tuh nenek gue naruh beras 30 kilo. Jadi berasnya di ruang tamu itu masih pada tidur di kamar gue, tante gue dan anak kakek gue. Itu si beras itu nggak nyampe 1 menit itu pindah ke kamar kakek gue yang pada saat itu udah nggak ditempatin, dan sampai sekarang pun nggak ditempatin sama orang. Itu pindah ke kamar kakek gue, Dikunci. nggak dikunci sih, dibuka, tapi Susah. kayak susah. Yang Orang ada di luar tingginya lagi kan. iya, yang ada di luar pun nenek gua, Fi. Masa nenek gua satu menit set 30 kilo coy. Enggak 30 nenek gua. Iya. Nah, semenit lah paling cepat. Dan pasti kan bunyi apa namanya karung goninya kan srek gitu kan. Ini nggak bunyi sama sekali, tiba-tiba kayak pleng gitu pindah. Jadi ini waktu siang-siang Malam juga. Tapi yang gua tangkap kan di rumahnya Dali, dia suka si Rohania ini suka ikutin gaya itu, gaya Rohania. Iya. Dari mainan chapel, dari sholat tongkat, ya. Melakukan apa ya? kebiasaan. Biasanya dilakuin sama orang rumah. Terus kalau misalkan di pas kuliah lo ada pengalaman nggak? Nah, pas kuliah. Gini aja gini, salah satu kampus negeri di Depok. Masa kalau saya kan banyak kan ada Pancasila, Ada kan dia bilangin negeri. Enggak usah. PNJ bisa. Jadi kan semester 7 tuh gue ikut kepanitiaan, ikut band, organisasi band. Nah, itu gue ikut BEM itu dari semester 6, dan semester 7 tuh mulai capek karena program
gue pulang rapat. Udah pulang rapat Jam sekitar jam 10-an. Ya, jam 10 lewatan lah sampai apa? Gue pulang kamar, gue bersih-bersih, mandi, terus habis itu sholat isya. Sholatnya ya lupa gue. enggak sih. Waduh. Ya udah pokoknya. Aduh. Pokoknya. Gue inget. Iya. Sholat gak? Sholat sih? Enggak ya? Lu nggak sholat? Ya udah capek banget. Waduh. Gue nggak sholat. Iya. Udah capek. Aduh. Capek nggak sholat udah capek. Udah gue mandi tidur aja langsung. Sekitar jam 1 jam 2 gue dengar Pagi. iya jam 1 jam 2 pagi itu gue dengar suara remote AC bunyi kayak dipencet-pencet gitu. Volume-nya suhunya dinaik turunin gitu. Nah jadi remote AC itu ada di atas kepala gue. Nah, ada tempat remote AC nya, gue taruh remote AC di situ di kepala gue. Dan itu bunyi-bunyi tut gitu. Gue tuh mau nge-lag, pengen menjustifikasi gitu, ini beneran gak sih nyala sendiri gitu, apa emang cuma suara di kepala gue doang gitu karena gue kecapean gitu kan. Tapi gue takut karena kalau beneran gue kalau misalnya gue melek dan itu beneran ada sesuatu gitu kan ya Gak lucu. coy, horor banget gitu. Pingsan di tempat langsung gitu. ya tidur lagi gue. Bisa langsung. Iya, mungkin posisi dia juga gak enak kan, dia nantangin gue. Terus yaudah akhirnya gue dengan dengan keberanian yang gue punya keberanian gue kecil itu, gue memberanikan diri untuk membuka mata. Setelah gue buka, diem, suaranya hilang. Berarti gini ya, intonasi gini. Iya, secepat itu, segitu. Wah, cetit, lu buka mata, cetit. Iya begitu. Cetit terakhir. Gue pikir cuma cetit. Udah gitu. Enggak gitu. Wah, jedanya lah. Cetit. Wah, cepet banget sih. Wah, gokil sih itu. Wah gitu coy. Wah, mantap. Itu kacau banget sih. Dan ya udahlah gue akhirnya ya saat itu gue berpikiran positif. Ya udahlah ini pikiran gue aja kali. Ya, Gue tidur capean. lagi. Jadi posisi kamar mandi gue tuh di depan tepat. Jadi pintu masuk ke kanannya tuh langsung kamar mandi dan itu belakangnya tempat tidur. Gue tuh sering dengar suara itu shower nyalain juga. Nah kalau shower itu gue itu apa namanya udah biasa sih shower karena memang biasa kalau setan suka main air gitu kan. Iya udah cepet ser Biasanya setan banyak di kolam renang. gitu aja sih cerita gue. Oke, kayaknya segitu dulu video horror experience hari ini dari Dali. Kalau kalian punya ide atau apa boleh komen di bawah. Bye. Pacar, jadi lu punya pacar. Nah pacar lu itu lu larang buat